Beiju. Ya Tuhan. Aku minum terlalu banyak tadi malam. Aku benar-benar tidur dengan seorang pria. Kakak. Kau rencana tak tanggung jawab. Kau mau tidur denganku lalu pergi. Aku minta maaf. Aku minum terlalu banyak tadi malam. Kakak. Kau jelas mengatakan tadi malam. Apa yang kukatakan tadi malam? Kau minum terlalu banyak tadi malam. Kau bilang tadi malam. Kau putus. Dan tanya aku mau jadi pacarmu. Bagaimana itu mungkin? Tidak apa-apa kakak. Aku tidak akan menyalahkanmu. Bagaimanapun. Tidak ada yang pernah menginginkanku. Ayahku meninggal. Ibuku juga menderita penyakit serius. Siang hari aku syuting iklan. Malam hari aku di KTV. Bekerja paruh waktu. Tidak apa-apa. Bagaimanapun di masa depan. Kita tidak akan bertemu lagi. Tiga. Anak ini. Ayah meninggal muda. Seorang ibu yang sakit. Dia yang hancur. 2. Si Yoon-gi. 1. Meninggalkannya saat ini. Kau benar-benar tidak berperasaan. Tunggu. Kakak. Kamu tidak mengusirku lagi. Aku... Halo. Halo. Yoon-ge. Aku di hotel. Bawakan aku sebungkus rokok. Kita sudah lama saling cinta. Kau tahu apa yang suka kuhisap. Datanglah dalam 10 menit. Jika tidak, jangan repot-repot datang lagi. Pikirkan baik-baik. Selain aku, siapa lagi yang bisa kau nikahi? Kakak. Ada apa? Sen Beisu. Aku akan nikah dengannya sekarang, tunggu saja. Lo Ye-ming. Aku sudah memikirkannya. Aku bersedia bertanggung jawab atas dirimu. Mari kita menikah. Kakak. Apa kamu serius? Halo. Ketika aku menghasilkan uang di masa depan, aku pasti beri kamu hidup baik. Kakak. Menikahlah denganku. Apa kamu sangat tidak bahagia? Kakak. Jika menikah denganku membuatmu merasa terbebani, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kamu tidak harus bertanggung jawab padaku. Jangan terlalu memikirkannya. Aku baru ingat. Menantikan hari ini. Aku sudah tunggu 8 tahun. Sekarang tiba-tiba kita akan menikah. Aku hanya sedikit linglung. Lo Ye-ming. Kita beda usia 6 tahun. Jadi, jika suatu hari nanti kau menyesalinya, atau... Kakak, hari itu tidak akan pernah datang. Usia bukan masalah. Hanya saja aku datang terlambat. Lo Ye-ming, aku tidak menyadari. Kau di usia semuda ini. Pengalamanmu membujuk gadis-gadis. Cukup banyak. Kakak, aku tidak punya pengalaman. Percayalah padaku. Aku hanya menggodamu. Kau harus syuting iklan di siang hari. Dan tetap kerja paruh waktu malam. Itu terlalu melelahkan. Kakak, aku tidak melakukannya demi uang. Aku benar-benar menyukaimu. Aku tahu. Jadilah baik. Pergi bekerja dulu. Hati-hati. Kakak, berkendara pelan-pelan di jalan. Baiklah. Halo Ketua Lu. Kenapa harus heboh begitu? Bagaimana jika kakak tahu? Itu dia. Apa yang kamu lakukan?
Apa yang kamu lakukan? Kami memukulmu wanita. Jahat tak tahu malu ini. Berkencan selama 8 tahun. Hanya karena pacarmu terkena kanker hati. Kamu putus dengannya. Kamu mengusirnya. Wanita yang kejam. Kamu selingkuh sama model pria. Wanita seperti Anda. Benar-benar tidak bermoral. Sama sekali tidak berperasaan. Lo Yeming. Cepat pergi. Mereka semua di sini untukku. Jangan takut aku di sini. Aku tak biar siapapun sakiti kamu. Lo Yeming. Lo Yeming. Maaf. Aku sudah melibatkanmu. Bukan apa-apa. Kesatria dilahirkan untuk melindungi putri, kakak. Aku melakukannya dengan sukarela. Kakak. Semua opini publik di luar sana, haruskah aku membantumu mengklarifikasinya? Tidak perlu. Salah ada pelaku utang, ada penagih. Yunge. Usulanku. Kamu akhirnya mempertimbangkannya. Kamu setuju. Benar kakak Yunge. Ketua Shen peduli padamu. Asalkan kamu meminta maaf padanya dengan benar. Dia bersedia memaafkanmu. Kamar pasien 02. Ketua Shen, boleh tanya kamu sudah benar-benar mengidap kanker hati stadium akhir. Ketua Shen, dokter berkata, berapa lama lagi kamu bisa hidup? Nona Su berkata jika kamu tidak menjalani operasi kanker hati, kamu akan mati. Apakah itu benar? Su Yunge, kamu membawa orang-orang ini ke kamar rumah sakitku untuk apa? Beizu, aku tahu aku salah. Jadi aku menghabiskan sejumlah besar untuk biaya medis. Untuk undang spesialis kanker hati terbaik dari dalam dan luar negeri untukmu. Mereka datang hari ini untuk melakukan operasi padamu. Operasi? Beizu, kanker hatimu tidak bisa ditunda lagi. Bukankah sekarang terlalu dini? Benar. Cepat bawa Tuan Shen untuk operasi. Baiklah Nona Su, jangan sentuh aku. Aku tidak mau dioperasi. Lepaskan aku. Aku tidak bisa. Aku tidak mau dioperasi. Ruang operasi. Aku ingin perawatan konservatif. Ketua Shen, dia tidak bisa. Sekretaris Wu, jangan khawatir. Aku undang ahli dalam dan luar negeri. Dalam dan luar negeri. Tuan Shen pasti akan keluar dari meja operasi dengan selamat. Nona Su, perasaan Anda terhadap Ketua Shen benar-benar dalam dan tak tergoyahkan. Kita semua akan berada di sini, menunggu kabar tentang keselamatan Ketua Shen. Ya. Ya. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak mau dioperasi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ketua Shen, jangan khawatir. Setelah anestesi diberikan, kami akan membedahmu. Membelahku. Benar sekali. Tidak. Lepaskan aku. Aku tidak mau dioperasi. Aku tidak akan melakukannya. Lepaskan aku. Shen Beisu, kenapa kamu lari? Kamu menderita kanker hati stadium akhir. Kamu harus dioperasi. Aku tidak bisa dioperasi. Tidak ada penyakit yang tidak bisa diselesaikan oleh operasi. Aku tidak akan dioperasi. Ketua Shen, jika Anda tidak menjalani operasi, hidup Anda akan dalam bahaya. Aku sama sekali tidak menderita kanker hati. Jika aku dioperasi maka, nyawaku akan dalam bahaya. Apa yang baru saja dikatakan Ketua Shen? Dia tidak mengidap kanker hati. Apakah dia memalsukan penyakitnya? Ketua Shen, mengapa kamu memalsukan penyakitmu? Menipu semua orang. Nona Wu, sebagai sekretaris Ketua Shen, apakah kamu tahu mengapa kamu mengikuti Ketua Shen dalam menipu semua orang? Berhenti merekam. Bersulang, akhirnya hari ini, kita membalas dendam. Rasanya luar biasa. Tapi kakak, The film was translated and Hari ini. narrated by M Media. apakah aku terlalu tidak berguna? Bagaimana bisa begitu? Jelas-jelas Shen Beisu. Dia sengaja mencari masalah. Jadi itu sama sekali bukan salahmu. Lo Yeming. Kamu harus ingat. Kamu sekarang adalah orang terpenting.
paling penting di hatiku. Kakak, biarkan aku meminumnya. Kenapa kamu merebut minumanku? Sudah gelap. Ayo istirahat lebih awal. Baik. Ayo pergi. Ketua Shen, masalah penyakit palsu Anda telah meledak di pencarian trending. Kerugian perusahaan saat ini sudah melebihi 300 juta. Bagaimana itu mungkin? Bukankah sudah kubilang, habiskan uang. Suruh hapus trending itu. Mereka tidak bisa dikalahkan. Apa maksudmu tidak bisa dihapus? Ada kekuatan lain di balik ini, mendorong masalah ini. Kita tidak bisa mengalahkan. Sampan. Semuanya sampan. Keluar. Asisten Xiao. Biarkan api Shen Bei Shou membakar lebih kuat lagi. Lo Yeming. Kamu tidak tidur. Apa yang kamu lakukan berdiri di dekat jendela? Kakak, apakah aku mengganggumu? Kakak, tidurlah sekarang. Ini, The film was translated and narrated by M Media. Kata, seseorang suruh aku kasih kamu bunga ini. Gadis kecil. Yun Ge, Shen Bei Su, lagi pura-pura gila apa? Yun Ge. Dulu aku pura-pura sakit. Itu untuk mengujimu. Kamu mau terima maafku? Tidak perlu Ketua Shen. Kita sekarang tidak punya hubungan apapun. Yun Ge, bunga-bunga ini adalah semua perasaanku yang tulus. Perasaan tulus. Benar. Tentu saja. Perasaan tulusmu sama seperti dirimu sendiri. Sangat busuk sampai membuatku muak. Su Yun Ge, aku sudah mengesampingkan harga diriku dan meminta maaf kepadamu. Apalagi yang kamu inginkan? Shen Bei Su, ini utangmu karena pura-pura sakit. Jadi, tak bisa lanjut sandiwara itu kan? Cukup. Sekarang bukan waktunya untuk mengamuk. Kamu segera bersamaku dan media. Jelaskan dengan jelas. Katakan saja aku pura-pura sakit. Itu hanya salah paham kecil antara kita pasangan muda. Perusahaan akan segera go public. Apakah kamu harus membuat keributan sebesar ini? Shen Bei Su, lanjutkan saja dengan impian kosongmu. Kamu memaksaku. Ayo pergi, ikut denganku. Lepaskan aku, lepaskan. kamu baik-baik saja. Yun Ge, aku sudah meminta maaf kepadamu. Sekarang gigolo di sebelahmu ini seharusnya menyingkir sekarang kan? Kakak, Shen Bei Su, kenapa kamu begitu percaya diri? Aku akan memberitahumu sekali lagi. Dia bukan gigolo. Dia adalah suamiku yang sah. Memanggil model pria suamimu. Su Yun Ge, kamu benar-benar merendahkan dirimu. Tidak heran orang tuamu menganggapmu bebas. Shen Bishou, jika kamu tidak bisa belajar berbicara dengan benar, lebih baik kamu menyumbangkan mulutmu. Kakak sangat baik dan kuat. Dia pantas mendapatkan cinta semua orang. Shen Bei Su, bukankah kamu selalu berpikir bahwa aku berakting bersamamu?
Sekarang buka matamu lebar-lebar untukku, dan lihat dengan jelas. Kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Su Yun-ge, kamu benar-benar totalitas dengan aktingmu. Apa maksudmu? Bukankah kamu hanya mencoba membuatku marah, dan bahkan mendapatkan sertifikat palsu? Putus asa. Ayo pergi. Kita pulang. Yun-ge, benar-benar menikah dengannya? Tidak, tidak mungkin. Dia pasti melakukannya untuk membuatku kesal. Tidak mungkin. Lo Yeming. Kakak, tebak siapa aku? Apa yang kamu lakukan? Berhenti main-main. Baik, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tutup matamu, aku punya kejutan untukmu. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan tahu sebentar lagi. Ayo pergi. Baik. Sebenarnya apa itu? Kamu akan tahu sebentar lagi. Baik. Jangan buka matamu sampai aku bilang. Kamu bisa membuka matamu sekarang. Kakak, ini yang aku buat untukmu. Kue ulang tahun. Kakak. Selamat ulang tahun. Cepat buat permintaan. Lo Yeming. Tahukah kamu? Ini pertama kalinya dalam hidupku. Aku dijemput. Aku merayakan ulang tahun yang benar-benar milikku. Saat aku kecil. Kue itu milik kakakku. Lilin-lilin itu juga milik kakakku. Dan cinta ibu juga milik kakakku. Bahkan saat mereka bercerai. Aku masih itu, sampah yang tak diinginkan. Kakak, kamu bukan sampah. Kamu yang terbaik. Hadiah terbaik dari surga untukku. Lo Yeming. Bagaimana kamu tahu The film bahwa was saat aku kecil, translated hadiah yang and paling narrated kuinginkan by Emily adalah Lee. gelang safir. Nanti, kalau aku jatuh cinta, aku harus membuat pacarku memberiku gelang safir. Mengapa safir? Karena safir melambangkan kesetiaan. Jika dia memberiku ini, dia seharusnya tidak pernah meninggalkanku seumur hidupnya kan? Kakak Yunji, aku akan jadi pacarmu nanti. Dan membelikanmu gelang. Anak nakal, gambarlah aku. Lo Yeming. Dulu aku tidak pernah percaya bahwa keinginan apapun bisa benar-benar terwujud. Tapi barusan, saat aku membuat permintaan, aku sebenarnya dengan seraka berharap agar kamu bisa bersamaku selamanya. Kakak. Safir adalah simbolku. Melambangkan kesetiaan seumur hidupku. Percayalah padaku. Kak, pulang cepat, aku masak banyak makanan favoritmu. Baik. Su Yun-ge. Itu kamu. Aku sudah mencarimu begitu lama. Jadi kamu bersembunyi di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Bicara. Siapa yang memberitahumu? Aku ada di Xiancheng, Su Yun-ge. Beginikah caramu berbicara dengan ibumu sendiri? Sikap berbicara. Sejak kamu menjualku demi studi Sufang di luar negeri kepada pria tua yang keras. Ketika seorang pria tua, kamu berhenti menjadi ibuku. Mengapa kamu begitu fisik? Pria yang kuperkenalkan padamu, meskipun sedikit tua, tapi dia ada uang. Lagi pula, orang bisa berubah. Mungkin setelah kamu menikah dengannya, dia akan berubah. Kamu adalah kakak perempuan.
Bukankah tugasmu untuk menjaga adikmu? Aku ibumu sendiri. Akankah aku menyakitimu? Jika bukan karena Xiao Shen, yang dengan perhatian membawaku ke Shangcheng. Bagaimanapun itu dia. Katakan padaku. Shen Beishu yang mengirimmu ke sini, manfaat apa yang dia berikan padamu? Xiao Shen berkata, selama kamu setuju untuk bersamanya, dia akan memberiku dan adikmu 5 juta, ditambah sebuah apartemen. Kalau begitu katakan pada Shen Beishu, untuk menyerah pada ide itu. Dan kau. Bahkan jika aku hancur berkeping-keping, aku tidak akan pernah dijual olehmu lagi. Su Yunge, setelah kabur dari rumah selama bertahun-tahun, kamu sudah belajar membantahkan. Kamu siapa? Lo Yeming. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bibi, meskipun Su Yunge adalah putrimu, kamu tidak bisa begitu saja memukul orang. Dasar bocah nakal. Aku sedang mendisiplinkan putriku. Hak apa yang kamu miliki untuk ikut campur? Hanya karena aku suaminya. Ayo pergi. Dasar gadis tidak berguna. Pria yang kuperkenalkan padamu. Apa salahnya dia? Kamu menemukan pria tampan seperti ini. 5 juta dan apartemenku. Kakak, Lo Yeming. Apa yang kau lakukan? apakah guru tidak senang? Kalau begitu aku akan menghibur guru. Permisi, apakah Tuan Lo Yeming ada di sini? The Itu aku. Tuan Lu, seseorang film telah was menuduh Anda terlibat translated dalam and penipuan narrated by terhadap grup M share. Media. Mohon ikut kami. Apa? Kakak. Kakak, Ketua Shen, seperti yang Anda duga, Lo Yeming sudah dibawa pergi oleh polisi. Bagus. Biarkan Lu Yiming tahu. Lawan aku. Akhir seperti apa? Benar. Kami juga menemukan bahwa Lo Yiming memang sudah menikah. Dia sudah menikah. Dia masih kerja model pria demi uang. Hanya orang bodoh seperti Su Yunge memperlakukan dia seperti harta karun. Tapi, pasangannya adalah Nona Su. Apel. Yunge. Yunge, kamu sudah daftar nikah dengan Lu Yimin. Lalu aku ini apa? Shen Beishu, kau akhirnya percaya padaku. Aku tak punya waktu sama kamu sekarang. Bertingkah sangat mesra di sini. Apel. Apakah kamu akan mencari gigolo itu? Aku memberitahumu. Dia sudah dikirim masuk. Apa yang kau katakan? Shen Beishu, kau tidak tahu malu. Ya. Aku gila. Kita hanya punya sedikit perselisihan. Bagaimana bisa kamu menikahi seorang model pria? Aku memberitahumu. Kamu hanya bisa menjadi milikku. Kamu hanya akan menjadi milikku. Shen Beishu, aku memberitahumu. Sejak kau memasukkan penyakit untuk menipuku, dan secara terang-terangan bersama dengan Wu Yingying, kita sudah berakhir. Sekarang aku mencintai Lu Yiming. Yunge. Kamu mengatakan itu karena marah kan? Aku meminta maaf kepadamu. Ini semua salahku. Maafkan aku. Ini semua salahku. Tak tertolong lagi. Tolong jangan pergi ya. Tolong jangan pergi ya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan tinggalkan aku. Tolong jangan tinggalkan aku ya. biarkan dia pergi. Lu Yiming, kau baik-baik saja. Ini tidak mungkin. Lo Yemin, kamu menipuku 10 juta. Polisi tidak mungkin membiarkanmu keluar. Shen Beishu, kamu pikir dengan kontrak palsumu, kamu bisa mengirimku ke penjara?
Apel. Ketua Lu, kami menemukan bahwa Chen Beishou diam-diam menghubungi agensi bakat Anda dengan niat jahat. Perlu saya hentikan? Tidak perlu. Mari kita tunggu dan lihat. Sayangnya kamu salah perhitungan satu hal. Aku bukan orang yang bisa kamu provokasi. Yun Ge. Pria tampan ini pasti dapat sugar mommy kaya. Jangan tertipu olehnya ya. Ayo pergi ya. Shen Beisu, kau keji dan tidak tahu malu. Kau membuatku jijik. Tendangan ini adalah balasan yang pantas kamu dapatkan. Ayo pergi. Yun Ge. Kamu ingat ini kan? Ini dari tahun pertamamu bekerja yang kamu belikan untukku. Kamu bilang, ini adalah bukti cintamu padaku. Aku tidak pernah melepasnya. Tidak pernah. Aku sudah punya yang baru. Sedangkan milikmu, buang saja ke tempat sampah. Yun Ge. Minggir. Jadi, ternyata aku benar-benar salah. Mohon, jangan tinggalkan aku, istriku. Kamu tadi malam tidur tidak nyenyak kan? Bukan apa-apa. Hanya saja, mimpi buruk lama. Ngomong-ngomong, Lo Yeming, kita sudah menikah begitu lama, bukankah seharusnya aku pergi mengunjungi Bibi? Ada apa? Apakah tidak nyaman? Bagaimana mungkin? Asisten Xiao, kamu punya waktu setengah jam. Carikan aku seseorang untuk memerankan ibuku yang sakit dan rumah yang sangat miskin. Apa Ketua Lu? Setengah jam. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, kamu bisa keluar dan pergi ke Afrika. Ketua Lu, serahkan pada saya, tidak masalah. Lo Yeming, cepatlah. Datang. Ingin tahu asisten Xiao bisa? Istriku, bagaimana kalau kita lakukan di lain hari? Berhentilah bicara omong kosong. Menantu apa tak jenguk ibu mertua? Ayo pergi. Baik. Ayo cepat pergi. Lo Yeming, aku sudah di jalan ini, bolak-balik 8 kali. Di mana sebenarnya rumahmu? Ini. Katakan padaku. Ketua Lu, rumah dan ibumu sudah diatur semua. Belok kiri di depan. Lurus 600 meter. Ibu. Aku pulang. Benar-benar. Sangat miskin. Asisten Xiao ini. Aku menyuruhnya mencari yang miskin, tapi dia temukan yang sangat miskin, bahkan ada sarang laba-laba. Bibi ada di dalam. Di sana. Bibi, kau baik-baik saja? Ini penyakit lamaku. Menantu perempuan, apakah itu kamu? Ini aku. Nona muda ini benar-benar cantik. Bibi, aku benar-benar minta maaf. Butuh waktu lama kunjungi kamu setelah nikah. Tidak apa-apa. Apakah kamu mau The film tinggal was dan makan? translated and narrated by M Ibu. Media. Bukankah seharusnya kamu tidur siang? Tubuhmu lemah. Kamu butuh lebih banyak istirahat. Ya. Bibi, aku akan mengunjungimu lagi lain kali.
Hari ini hanya iseng saja. Saat ulang tahun Yeming tiba, kita akan berkumpul lagi dengan baik. Kapan itu? Bibi, tidak tahu ulang tahun Yeming. Gawat. Pekerjaan ini muncul begitu tiba-tiba. Asisten Jia tidak memberitahuku apa-apa. Beri saya semuanya. Ini? Bagaimana mungkin? 8 Juni. Bibi. Ulang tahun Yeming. Bukankah tanggal 6 Agustus? Istriku. Ibuku, karena dia sakit. Banyak hal. Dia tidak bisa mengingat dengan jelas. Bibi. Aku pasti akan sering mengunjungimu mulai sekarang. Ayo pergi. Hati-hati. Kamu tidak perlu sering datang. Datang lagi akan membuatku mati. Tunggu sebentar. Aku masih belum bisa kembali. Gawat. Yungi tidak akan tahu. Semua ini pasti palsukan. Istriku. Ada apa? Ayo ajak Bibi kemari, dan tinggal bersama kami. Tidak. Ibu suka tinggal di sini. Itu karena ada kenangan ayah di sini. Jadi Bibi juga orang yang sangat penyayang. Bagaimana kalau begini saja? Lo Yeming, ayo kita pergi sekarang. Untuk mendapatkan ibu furnitur baru. Yunge. Jika suatu hari kebohongan ini terbongkar, apakah kamu akan memaafkanku? Grup Su, Yunge, mengamankan kali ini. Investasi 800 juta grup lo. Sangat penting bagi perusahaan kita. Jangan mengecewakan saya. Mohon tenang saja, aku pasti akan menyelesaikan tugas ini. Direktur Su setuju begitu saja. Menurutmu, dia benar-benar bisa mendapatkan investasi grup Lu? Dikatakan bahwa pimpinan grup lo bertindak misterius dan berhati dingin. Kali ini mungkin akan sulit. Sepertinya. Lo Yeming. Juga bermarga Lu. Si Yungi. Kau pasti terlalu tertekan. Pikiranmu kacau. Permisi Ketua Shen. Bertemu Ketua Lu, membutuhkan janji temu terlebih dahulu. Aku sudah menunggu selama sebulan. Tolong tunggu sebentar lagi. Sangat sulit untuk mendapatkan janji temu. Sepertinya, aku harus mengejutkannya. Yunge. Itu kamu. Yunge. Kamu juga di sini untuk investasi 800 juta grup lo kan? Bukan urusanmu. Su Yunge. Jangan buang-buang tenagamu. Investasi 800 juta grup lo hanya bisa jadi milikku. Jika dulu orang yang kamu nikahi adalah aku tidak akan membiarkanmu seperti sekarang bekerja di depan umum. Kembalilah sekarang. Masih belum terlambat. Shen Beisu. Aku bekerja untuk tujuan pribadiku. Kau ingin investasi dari grup lo? Kau tidak cukup berkualitas. Su Yunge. Kamu pasti akan menyesali ini. Semuanya. Proyek Shenzhen masih akan membutuhkan bantuan kalian. Semua berkat Ketua Lu beri kami kesempatan. Ya, Ketua Lu. Kami akan kaya bersama Anda. Xioli. Apakah informasinya benar? Jangan khawatir Direktur Su. Ruang pribadi 302 pasti benar. Baiklah. Mari kita semut. Bersulang untuk Ketua Lu ya. Ayo. Yiming tunggu sebentar, dia masih ada urusan. Jadi dia tidak bisa minum terlalu banyak. Kalau begitu, saya akan meminumnya. Semuanya silakan ambil sendiri. Baik. Istriku, jam berapa kamu pulang hari ini? Aku akan membuatkan camilan malam untukmu. Mungkin akan terlambat hari ini. Aku di Haeyun Grand Hotel, menghalangi Ketua Lu. Menghalangiku. Lunan. Hotel apa ini tempat kita berada? Tentu saja ini. Haeyun Grand Hotel. Direktur Sun. Istriku, kamu tidak aman sendirian. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Tidak apa-apa. Aku sudah di depan pintu kamar pribadi. Secepat itu.
Gawat. Jika dia tahu bahwa Anda adalah ketua Lu yang legendaris, maka semuanya akan hancur. The film was translated and narrated by M Media. Si Yoongi, tunjukkan keberanianmu. Tidak apa-apa. Ini, biar aku tuangkan untukmu. Lo Yaming, kenapa kau di sini? Istriku. Aku datang ke sini untuk pekerjaan paruh waktu. Aku ingin subsidi pengeluaran rumah tangga. Kau tidak perlu bekerja sekeras itu. Bodoh. Sudahlah. Semuanya. Aku ingin bertanya. Ketua Lu, yang mana dia? Bukankah ketua Lu tepat di sebelahmu? Istriku. Aku tahu siapa ketua Lu. Itu. Yang mana? Itu. Itu dia. Aku. Ketua Lu. Halo Nona Su. Saya, Ketua Grup Lo. Tunggu sebentar. Ketua Lu. Anda sibuk dengan banyak urusan. Bagaimana bisa pertama kali jumpa aku? Anda sudah tahu, nama belakangku adalah Su. Gawat, aku keceplosan. Istriku. Begini. Baru saja, dia melihat layar kunciku. Dan kemudian, aku ambil kesempatan kenalkan kamu. Ya. Nona Su, kamu tidak tahu. Saat pria ini menyebut namamu, ujung mulutnya tidak bisa berhenti tersenyum. Semuanya setuju kan? Ya. Ya. Benar-benar. Benar-benar. Istriku, silakan duduk cepat. Bukankah kamu perlu bicara ketua Lu? Ini waktu yang tepat. Ketua Lu. Bagaimana Anda beda dari legendaris orangnya? Ketua Lu. Tolong lihat kontrak ini. Jika tidak ada masalah. Dan jika grup Lo bersedia berinvestasi, aku jamin bahwa dalam waktu kurang dari setahun, keuntungannya akan berlipat ganda. Baik, Direktur Su. Kontrak ini, The film Mari was kita tanda tangani. translated and narrated by M Media. Lo Yaming, 800 juta, aku mendapatkannya semudah ini. Aku tidak bermimpikan. Kalau begitu cobalah. Sakit. Ini nyata bukan mimpi. Yin Jae. Kamu adalah yang paling mawar, paling mempesona di dunia. Aku tidak pernah meragukan kemampuanmu. Tapi Lo Yaming, aku merasa bahwa setelah aku bertemu denganmu, aku menjadi semakin beruntung. Kau adalah bintang keberuntunganku. Istri. Bertemu denganmu, benar-benar keberuntungan terbesar dalam hidupku. Ibu, pria tampan itu benar-benar punya banyak akal. Jika kakak tidak bercerai, uangku untuk belajar luar negeri bagaimana? Putriku sayang, apa yang ingin kamu lakukan? Dengarkan aku. Apa yang kau lakukan di sini? Kakak sulung, ibu sakit kritis dan dirawat di rumah sakit. Kamu harus segera menemuinya. Kalian berdua ibu dan anak. Sandiwara apa kalian coba tipu aku lagi? Aku tahu saat ini, kamu tak percaya aku. Surat sakit kritis dari rumah sakit. Ini tidak mungkin palsukan. Sebelum ibu koma, dia juga bilang dia minta maaf padamu. Kakak, langit dan bumi bersaksi, meskipun ibu salah. Aku percaya padamu sekali terakhir. Jika aku mengetahui kau buat bohong lagi tipu aku, maka ikatan di antara kita akan benar-benar putus.
kamu kembali. Bukankah dia sakit parah? Kenapa kau tidak di rumah sakit? Kakak Beijo, dia menyewa dokter pribadi untuk ibu. Kalian semua menipuku lagi. Yun Ge. Jangan marah. Ibu memintamu kembali. Karena dia hanya ingin melihatmu. Dia ingin meminta maaf padamu atas apa yang terjadi di masa lalu. Yun Ge. Ibu ingat bahwa saat kamu kecil, kamu paling suka minum jus jeruk. Ini yang ibu peras khusus pagi ini. Aku tidak tahu, apakah rasanya masih sama seperti dulu? Jus jeruk ini dibius lagi sama seperti dulu. Aku harus bersiap. Lu Yeming. Su Yun Jae, apa yang kamu lakukan? Kau benar-benar berakting lagi. Segelas jus jeruk ini dibius. Kau ingin menipuku untuk meminumnya lagi kan, kakak sulung? Bisa berhenti tuduh sembarangan. Diam. Kenapa? Kenapa kau mencoba menipuku lagi? Dulu, kau menipuku untuk meminum jus jeruk. Mau bawa aku, menjualku kepada pria itu demi uang. Sekarang, kepada siapa kau mencoba memberikanku? Juga, yang suka minum jus jeruk. Selalu Sufang. Aku alergi jus jeruk. Su Yun Ge. Aku melahirkanmu. Jadi ini yang kamu berutang padaku. Aku kakak. Kamu harus korbankan segalanya untuk adikmu. Jangan konyol. Ikatan ibu anak kalian sangat dalam. Aku akan selalu menjadi orang luar. Yun Ge. Jangan salahkan Bibi lagi. Dia melakukan ini. Untuk kita berdua. Untuk berdamai. Kakak Beijo, karena kakak tidak mau minum jus jeruk itu, maka kita cuma bisa lakukan cara sulit. Sen Beisu, metode apa yang akan kau gunakan sekarang? Yun Ge, ketika pasangan muda ini bertengkar, wajar saja jika bertengkar di kepala ranjang dan berdamai di kaki ranjang. Ketika saatnya tiba, kita akan mengambil videomu dengan kakak Beijo dan mengirimkannya ke The pria film was tampan itu. translated Menurutmu, and apakah dia narrated masih by akan M menginginkanmu? Media. Kalian semua gila. Yun Ge. Kamu memaksaku. Sen Beisho, kamu gila. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau gila. Sen Beisu, kau gila. Kakak Beijo, kalian berdua lanjutkan. Kami tidak akan mengganggu kalian. Kalian berdua lanjutkan. Jangan tinggalkan aku. Yun Ge. Jangan salahkan aku. Aku ingin cinta kita kembali. Lepaskan. Istri. Tolong. Lepaskan aku. Istri. Istri. Dalam 3 menit. Aku ingin tahu keberadaannya. Lepaskan. Lepaskan. Jangan berjuang lagi. Kamu hanya bisa menikah denganku. Sen Beiso. Tolong. Dasar binatang. Ada apa ini? Lu Yiming. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Istri. Jangan takut. Aku di sini. Lu Yiming. Mereka semua berbohong padaku. Aku hanya punya kau sekarang. Berjanjilah padaku bahwa di antara kita tidak akan pernah ada kebohongan. Baiklah. 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 Yun Jae. Yun Jae. Aku sudah menelepon polisi. Kalian semua. Tidak akan ada yang lolos. Ini
Apakah panas? Terima kasih. Lo Yeming. Kau menyelamatkanku lagi. Istri. Ini adalah yang harus kulakukan. Jangan khawatir. Mereka yang menyakitimu. Aku tak akan biarkan satu pun lolos. Su Yunge, kamu pikir kamu bisa bersembunyi di sini, dan aku tidak akan menemukanmu. Penjaga. Su Yunge, kamu binatang. Menjauh. Su Yunge, jika kamu tidak membuat polisi melepaskan adikmu hari ini, aku akan menusuknya dari sini. Dia sendiri melanggar hukum. Tidak ada orang lain yang patut disalahkan. Diam, kamu ini apa? Yunge, putriku yang baik. Adikmu masih muda, dia belum tahu apa-apa. Apa yang sedang kamu bicarakan? Apakah Sufang putri tunggalmu? Apakah kamu bukan? Jika aku yang masuk hari ini, kamu akan lakukan untukku. Kamu akan paksa Sufang begitu. Su Yunge, kamu tak akan ampuni ibu dan adikmu. Juga tak maaf. Kamu akan menghadapi pembalasan. Lepaskan aku. Lepaskan. Sejak hari aku dilahirkan, pembalasan sudah tiba. Benar. Lo Yeming. Istri. Itu bukan salahmu. Ketua Shen. Untungnya kamu mengandalkan diagnosis kanker hati stadium akhirmu untuk mendapatkan jaminan. Tapi, Grup Lu menolak untuk berinvestasi. Pemegang saham perusahaan lainnya juga menarik investasi mereka satu persatu. Jika ini terus berlanjut, perusahaan akan bangkrut. Apple. Yunge. Yunge. Shen Beisu, kamu masih berani muncul di hadapanku. Hari itu, Sufang datang menemuiku. Dia bilang dia punya cara untuk membawamu kembali padaku. Aku sesaat dikuasai. Yunge, dia bilang itu hanya untuk pertunjukan, tidak nyata. Shen Beisu, tahukah kamu betapa aku menyesal bertemu denganmu? Semua ingatanku tentangmu membuatku merasa jijik. Ketua Shen, kamu sudah menunggu sepanjang hari. Ketua Lu masih belum muncul. Bagaimana kalau kita kembali dulu? Tidak, aku harus menemui Ketua Lu hari ini. Jika begitu, barulah perusahaan kita bisa merebut secercah harapan. Pasti Ketua Lu. Dia di sini. Halo Ketua Lu. Bagaimana itu mungkin? Lo Yeming adalah Ketua Grup Lo. Tidak. Lanjutkan mengakuisisi saham grup Shen. Kali ini, aku ingin membuat Shen Beisu tidak akan pernah pulih. Ya. Jika Lu Yeming menerima shal yang kubuat sendiri, dia pasti akan sangat senang. The film was translated and narrated by M. Direktur Media. Su, ini yang kami miliki untuk proyek ini, para aktor yang kami temukan. Baiklah, letakkan di sini, dimengerti Direktur Su. Bibi, apa kamu baik-baik saja? Ada apa ini? Bukankah ini Ibu Lu Yeming? Bagaimana dia bisa menjadi seorang aktris, dan dia tidak terlihat sakit sama sekali?
Lo Yeming, mengapa dia mencari ibu palsu untuk menipuku? Tidak. Aku akan menanyakannya sendiri. Su Yunge. Mari kita bicara. Sen Beisu, bukankah seharusnya kamu? Jangan khawatir, mengapa aku di sini? Tidakkah kamu ingin tahu siapa sebenarnya Lu Yinmin? Aku dengar grup Lu beri investasi 800 juta kepadamu. Sen Beisu, apa yang akan kamu katakan? Apa hubungannya dengan ini? Tentu saja itu berhubungan. Karena Lu Yinmin adalah ketua grup Lu. Apa yang kamu katakan? Kamu selalu bilang aku berbohong padamu. Tapi Lu Yinmin juga penuh kebohongan. Kamu bahkan tidak tahu namanya. Kamu bahkan tidak tahu. Lihat sendiri. Kamu bilang Lu Yeming. Dia tidak bernama Lu Yeming. Siapa namanya? Dia dipanggil Lu Guqian. Apakah kamu mengatakan Lu Yeming adalah Lu Guqin? Benar. Dia selalu berbohong padamu. Istri, mengapa kamu pulang kerja sangat larut hari ini? Ayo pergi. The Istri. film was translated and Ada narrated apa? by M Media. Tuan Lu, aku baru saja berpikir. Aku harus panggilmu Lu Yeming. Atau haruskah aku memanggilmu ketua grup Lu? Lu Guqin. Lu Guqian yang mana? Istri, apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku tidak mengerti? Kamu masih berbohong padaku. Kamu jelas berjanji padaku. Kamu tidak akan berbohong padaku. Di antara kita, tidak akan ada kebohongan kan? Tidak, istri. Aku tidak bermaksud membohongimu. Aku hanya takut kehilanganmu. Semuanya palsu. Ketika kamu pertama kali mendekatiku, kamu sudah berbohong padaku, bukan? Tidak, Identitasmu palsu. Namamu palsu. Bahkan ibumu palsu. Kamu sama seperti semua orang di luar sana. Semua orang anggap aku bodoh. tidak. Bukan begitu. Istri, aku hanya takut jika aku memberitahumu dari awal identitas asliku. Kamu tidak akan memaafkanku. Istri, kamu harus percaya padaku. Sekarang, aku makin tak maafkanmu. Mari kita bercerai. Aku tidak peduli apakah kamu Lu Guqin atau Lu Yeming. Sekarang. Keluar dari rumahku sekarang juga. Istri. Istri, Keluar. Lu Yiming, minum seperti ini, apakah kamu mencoba mati? dusta saya sudah diketahui Yun Jae, sudah dibongkar. Di matanya, aku adalah orang yang paling hina di dunia ini. Lu Yiming, aku akan membantumu memikirkan cara untuk meminta maaf kepada Su Yun-ge.
Dia tidak akan. Dia tidak akan memaafkanku. Aku tahu. Aku sebenarnya selalu tahu. Meskipun ibuku adalah orang yang paling menyakitinya, dan aku bahkan menjadi kaki tangan, aku masih membohonginya. Aku cukup beruntung bisa menikahinya. Luonan, katakan padaku, bagaimana Yenge bisa memaafkanku? Aku bahkan tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Daripada membentakku, kenapa kamu tak bilang pikiranmu? Beritahu dia, pengekut. Baiklah, buka matamu. Si Yoongi. Tunjukkan sedikit ketegasan. Tidak perlu untuk orang seperti itu meneteskan air mata. Yoongi. Apakah kamu benar-benar sangat tidak ingin melihatku? Ya. Aku membencimu. Sama seperti ketika aku membenci ibumu. Jika aku bukan anak ibuku, The film was Sal ini. translated and narrated Awalnya, by M aku ingin Media. memberikannya padamu. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu. memang benar aku membohongimu. Tapi cintaku padamu juga nyata. Mungkin sejak awal, kita seharusnya tidak bertemu. Akhir kita, seharusnya seperti ini. Tidak. Lu ya Ming, kamu gila. Istri. Ini adalah hadiah yang kamu berikan padaku. Aku tidak bisa membuangnya. Karena kamu baik-baik saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Istri. Kamu sudah bersama keluarga lu sejak dulu. Putus hubungan sudah, dan mengganti namaku. Bisakah kamu masih memanggilku Yemin? Perjanjian cerai. Aku minta pengacara kirim ke kamu. Istri. Istri. Sen Beisu, apakah kamu ingin mendengar apa yang kamu katakan? Kamu bilang kena kanker hati parah lagi. Terkadang aku sangat mengagumimu, trikmu yang sama. Kamu coba padaku untuk kedua kalinya. Yoongi. Kali ini nyata. Jika kamu tidak percaya, lihat laporannya. The film was Sen translated Beisu. and narrated by M Media. Bahkan jika kamu benar-benar menderita semacam kanker stadium akhir, aku yang sekarang hanya akan merasa bahwa surga punya mata. Su Yoongi. Aku telah berbuat salah padamu di masa lalu. Tapi aku sekarat sekarang. Bagaimana bisa kau begitu kejam padaku? Keamanan. Mulai sekarang, pria ini dan anjing-anjing dilarang keras masuk. Su Yoongi. Kau pasti akan menyesali ini. Cepat pergi.
Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diterima di sini. Tunggu. Istri, jangan usir aku. Aku ingin memberitahumu. Aku setuju untuk bercerai. Apa yang kamu katakan? Aku bilang. Aku setuju untuk bercerai. Norasu, Tuan Lu menyatakan dengan jelas dalam perjanjian bahwa dia bersedia memberimu semua asetnya, pergi tanpa apa-apa. Aku tidak menginginkan harta milik pembohong. Istri, kamu harus setuju. Ini adalah syaratku untuk menceraikanmu. Satu-satunya. Baiklah, tanda tangani. Lo Yeming. Karena kamu bersikeras untuk menjadi bodoh, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Baiklah. Lo Yeming. Demi Su Yunge, tanganmu hampir lumpuh. Dan sekarang kamu justru setuju untuk menceraikannya dan memberinya semua aset TMU. Kamu benar-benar gila. Selama ini, aku telah menggunakan segala cara untuk mengejar cintaku. Tapi aku mengabaikan perasaan Yunge terhadapku. Kali ini aku setuju untuk bercerai. Untuk memberikan Yunge Lu Yanmin yang bebas dari kebohongan. Yunge, Lu Gucin. Kenapa kamu di sini? Yunge, jalanan macet hari ini. Kamu pasti telat kalau nyetir. Jadi aku sengaja naik skuter listrikku jemput kamu. Lu Gucin. Bukankah sudah kubilang? Kau dan aku sudah tidak ada hubungan lagi. Yunge, kamu baru saja mengatakan sendiri bahwa kamu tidak ada hubungan dengan Lu Gucin. Tapi, aku Lu Yanmin. Lihat, Lu Yanmin. Barang asli harga asli. Lo Yeming. Kita sudah bercerai. Yunge, hukum mana yang menyatakan bahwa setelah bercerai seseorang tidak bisa mengejar mantan istrinya lagi? Aneh. Kenapa hari ini aku tidak bisa memanggil taksi sama sekali? Yunge, aku sudah memberitahumu. Hari ini akan macet. Halo, Direktur Su, klaim ini sangat penting hari ini. Anda sama sekali tidak boleh terlambat. baiklah. Aku akan segera ke sana. Yunge, masuklah. Kau. Baiklah. Biar aku pakaikan untukmu. Tidak perlu. Aneh. Lo Yamin jelas berbohong padaku. Tapi kenapa saat aku di sisinya, aku masih merasa begitu nyaman?
Anggap saja ini, aku berutang padamu hari ini, mantan suami. Apa yang kau inginkan? Yun Jae. Lipstikmu luntur. Kamu tidak bisa bertemu clean seperti ini. Tidak perlu. Yun Jae. Ini jauh lebih baik. Aku pergi. Mengapa? Aku juga berbohong padamu. Jadi mengapa kau begitu kejam padaku? Sopir, ke Villa Nanwan. Sopir, ini bukan jalannya. Sopir, cepat putar balik. Sopir, kalau tidak aku akan menelepon polisi. Sopir, Suyun Gae, Sen Beisu. lama tidak bertemu. The film was translated and narrated by M Media. Sen Beisu, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Untuk menikah. Suyun Gae, kita sudah bersama 8 tahun. Kau seharusnya menjadi istriku. Kau bermimpi. Apa kau tahu bahwa yang kau lakukan ini ilegal? Hukum. Apakah kau sudah lupa? Aku hampir mati. Hukum apa yang harus kutakuti? Yun Gae. Begitu penghulu kita tiba, kita kemudian bisa benar-benar menikah. Petugas apa? Sen Beisu, mengapa kamu tidak cepat lepaskan Yun Jae? Lo Yemin, kau benar-benar datang. Sen Beisu. Jika ada apa-apa hadapi aku, jangan sakiti Yun Jae. Lo Yemin, jadi kau sudah sampai pada titik ini. Jika kau ingin menyelamatkan Yun Jae, maka berlututlah di hadapanku. Lo Yeming, cepat pergi. Mengapa? Jelas kita berdua berbohong. Mengapa kau bisa memaafkannya? Begitu sengit padaku. Begitu kejam padaku. Aku akan berlutut. Aku akan segera berlutut. Sen Beisu. Aku adalah pria lain. Akulah yang menggoda Yun Jae. Jika ada apa-apa hadapi aku, jangan sakiti Yun Jae. Kau ingin menyelamatkannya, Kang? Baiklah. Kalau begitu kau mati saja. Tidak. Jangan pedulikan dia. Lo Yeming, jangan dengarkan dia gila. Aku gila. Bukankah kau yang memaksaku? Jika bukan karenamu, bisakah aku menjadi seperti ini sekarang? Apakah kau sudah memutuskan? Apakah kau yang mati? Atau dia akan dikubur bersamaku? Sen Beisu, aku salah. Semua ini salahku. Aku mohon padamu. Aku bersedia menikahimu. Biarkan Lo Yeming pergi. Tidak, 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 tidak. Sen Beisu. Sekarang kamu bisa. Biarkan Yun Jae pergikan. Tidak cukup. Lanjutkan.
Lanjutkan. Jangan. Tidak. Lo Yeming, cepat pergi. Lo Yemin. Bertarunglah denganku. Kau akan selalu kalah. Pergi ke surga. Lo Yeming. Sakit. Apa kau bodoh? Aku baik-baik saja. Cepat pergi. Cepat pergi. Lo Yemin. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak bisa membiarkanmu memilikinya. Lo Yeming. Jangan. Jangan. Pergi ke neraka. Jangan bergerak, polisi. Yin Jae. Sungguh baik, aku bisa melindungimu. Dalam hidup ini, penyesalan terbesarku. Saat aku 10 tahun. Saat ibuku menyakitimu. Aku tidak mempercayaimu. Aku minta maaf. Lo Yeming, jangan bicara lagi. Aku memaafkanmu. Aku memaafkanmu untuk semuanya. Yin Jae. Jika memungkinkan, aku berharap akulah orangnya, Lu Yerning, yang bisa membuatmu bahagia. Bukan orang. Dari masa lalu. Jangan. Lo Yeming. Untungnya anak ini tahan hidup kuat. Tembakan itu hampir mengenai jantungnya. Hanya saja saya tidak tahu kapan bajingan ini akan bangun. Lo Yeming. Kau sudah terbaring di sini selama sebulan. Kau harus bangun sekarang. Ketika kebohongan terungkap. Awalnya, aku berpikir, aku hanya punya kebencian padamu. Tapi saat kau jatuh ke pelukanku, aku baru menyadari bahwa cintaku padamu jauh lebih dalam daripada kebencianku. Lo Yeming, apa kau sudah selesai menggambar? Pinggangku pegal karena berdiri. Tunggu sebentar. Sudah selesai. The film was translated and narrated by M Media. Gambarnya cukup hidup. Sayang sekali. Meskipun digambar sehidup mungkin, itu tetap tidak bisa menangkap warnamu. Tidak apa-apa. Lo Yeming. Meskipun kau tidak bisa melihat warna, aku bersedia mewarnai lukisanmu. Aku akan mewarnainya seumur hidup. Istri.